Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Willy Anggara dari SMP Negeri 1 Pacet, Subrayon 8. Salam literasi. Di sini saya akan nge-review buku dengan berjudul Sasakala Situ Bagendit yang diterbitkan oleh CV Geger Sunten dan penulisnya adalah Aan Merdeka Purnama. Di sini saya mereview buku ini dengan cara teknik fishbone. Sebelum ke teknik fishbone, saya akan menceritakan asal-usul Sasakala Situ Bagendit. Pada zaman dahulu, di kampung Garut, ada satu perempuan janda yang sangat kaya, yang sering kita disebut sebagai Nyi Endit. Disebut seperti itu karena sifatnya sangat kikir, atau biasa disebut medit oleh orang Sunda. Tidak pernah mau menolong orang yang sedang kesusahan, sekalinya menolong meminjamkan uang sambil memberikan bunga yang sangat besar. Tidak boleh telat membayar, yang telat membayar akan ditagih sambil disiksa oleh para pegawainya. Suatu waktu, setelah seorang pegawai menyiksa kakek-kakek, Nyi Endit kedatangan anak kecil buncit yang ingin meminta makan. Kebetulan Nyi Endit sedang ada pesta, banyak makanan yang tersedia, lebih dari tamu itu tersendiri. Tapi orang asal kampung tersebut yang terlihat sangat sengsara, tidak ada yang diundang satu orang pun. Ya begitulah, anak buncit tersebut pun malah diusir. Akhirnya anak tersebut pun pergi. Tapi sebelum pergi, anak tersebut menancapkan sebatang bambu sambil memperingati agar tidak dicabut. Tapi Nyi Endit malah memerintahkan pegawainya untuk mencabut bambu tersebut. Anehnya, tiba-tiba muncul air dari dalam tanah yang semakin lama semakin banyak, sehingga membentuk danau, dan itulah danau atau situ yang sekarang kita sebut sebagai Situ Bagendit. Sekarang kita beralih yuk ke metode fishbone. Metode fishbone ini menggunakan adik simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa sih judul cerita tersebut? Judul cerita tersebut yaitu Sasakala Situ Bagendit. Di mana cerita ini terjadi? Di sebuah kampung kecil di Garut. Kapan sih cerita ini ada? Cerita ini cerita asli yang ada pada zaman dahulu. Siapa sih tokoh dalam cerita tersebut? Tokoh dalam cerita tersebut yaitu anak kecil, Nyi Endit, rakyat desa, dan asisten Nyi Endit. Mengapa anak kecil tersebut menancapkan bambu? Karena anak kecil itu marah. Lalu anak kecil itu menancapkan bambu berwarna kuning. Tetapi oleh Nyi Endit malah dibawa atau dicabut. Lalu keluarlah air yang sangat deras dari tanah tersebut. Lalu air itu menguap dan terjadinya danau. Bagaimana bisa anak tersebut marah? Karena Nyi Endit merasa seenaknya kepada masyarakat atau rakyat setempat. Itulah fishbone, itulah nge-review buku yang berjudul Sasakala Situ Bagendit dengan menggunakan teknik fishbone. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.